Sih kelihatan Mbak Aneke sudah mulai merangkak naik ya. Jadi di bulan lalu, di bulan Maret, kita inflasinya sudah di 0,6 ya, secara year on year sudah mengarah ke 4% sebenarnya ya. Jadi kita lihat memang range target pemerintah maupun Bank Indonesia di 2-4%. Memang sampai Maret masih 2,6, tapi kami melihat di bulan April, Mei ini kemungkinan akan cenderung terus merangkak naik ya. Jadi kemungkinan untuk April ini perkiraan kami karena ada beberapa harga ya, ada beberapa faktor yang kami melihat akan berkontribusi terhadap kenaikan inflasi di bulan April. Yang pertama terkait dengan kenaikan PPN ya, yang sebesar 1% menjadi 11%. Lalu juga ada kenaikan harga BBM Pertamax ya yang cukup besar juga. Lalu juga kita lihat juga pemerintah berencana untuk mengeksplorasi kemungkinan pembatasan subsidi pupuk. Ini juga kemungkinan akan berpengaruh dan ada kemungkinan juga berpengaruh pada ekspektasi harga ya. Jadi faktor eksternal juga kelihatan masih cukup kuat ya, terutama kenaikan harga komoditas global. Nah, ini juga membuat kelihatan dalam semester 1 ini kecenderungan harga masih cenderung naik, Mbak Aneke. Baik, artinya secara signifikan efek inflasi ini akan terasa di bulan April atau di bulan Mei, Pak David? Ya, ini faktor puasa dan lebaran juga ya. Ini biasa musiman juga ada faktor itu, tapi tambahan lagi tadi faktor eksternal dan kenaikan harga yang diatur pemerintah ya, seperti ada kenaikan Pertamax dan ekspektasi harga yang sebenarnya sulit diprediksi ya, karena kelihatannya juga kebanyakan produsen juga memanfaatkan momentum ya kenaikan PPN ini untuk menaikkan harga. Karena memang sebelumnya mereka banyak menahan kenaikan harga di tingkat konsumen, walaupun dari sisi biaya sebenarnya sudah meningkat ya, input cost-nya sudah meningkat ya. Ini tercermin dari producer price index maupun juga whole price index import yang cukup signifikan sejak awal tahun, Mbak Neke. Baik, Pak David, kita akan beralih ke Pak Tutum terlebih dahulu. Pak Tutum, kalau kita melihat inflasi di April ini Ya. juga mulai menanjak naik seiring juga dengan target pemerintah. Lalu kalau pelaku usaha sendiri menanggapinya seperti apa? Ya, memang kenaikan ini tidak bisa dihindarin karena kami kan retailer itu menjual produk-produk yang disuplai dari bisa lokal, bisa produk dari import. Nah, kalau kita lihat kenaikan ini sebetulnya apa yang dikatakan Pak David itu kan bukan serta-merta hanya terakhir-terakhir ini. Sebetulnya dari kejadian ini kan mulai dari tahun 2020 pertengahan pun sebetulnya sudah ada kenaikan-kenaikan beberapa eh, biaya-biaya yang Pak David katakan seperti logistik, masalah kita juga tahu waktu itu saat itu kontainer, terus beberapa komoditas sudah mulai naik. Tahun lalu aja komoditas tertentu naiknya gila-gilaan. Hanya memang ini kan satu masalah, kalau inflasi permintaannya tinggi itu kami senang gitu, tidak ada masalah. Tetapi kalau inflasi harga naik, permintaan demand-nya tidak naik, itu yang problem. Nah, bagi kami akhirnya saling menjaga, bukan retailer saja. Retailer ini sebetulnya hanya mengambil margin apa yang dihasilkan industri importir, kami hanya menaikkan sesuai dengan biaya-biaya yang dipikul oleh retailer gitu. Nah, sekarang ini ya lebaran ini permintaan begitu tinggi. Kebetulan juga ada beberapa industri juga menyesuaikan kembali dari harga-harga yang selama ini mereka tahan. Saya kira inilah memang momen saat yang harga-harga yang akan terjadi keseimbangan antara satu produk. Ini kan produk bukan satu dua jenis ya. Saya kira persaingan sesama brand juga sangat berpengaruh. Jadi kenaikan harga ini kita lihat terbagi beberapa segmen lah untuk kenaikan-kenaikan ini. Saya kira gitu Mbak Aneke. Baik.